We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Memang atlet ya Pak Herman ya? Sebetulnya saya udah bukan atlet lagi ya. Dulu waktu awal mula turning profesional itu memang banyak main dan ikut turnamen gitu. Ketinggian kalau ini? Ketinggian. Sekitar Oke, sip, gini aja. sekitar tahun 2007 sampai 2012 itu saya banyak main di turnamen-turnamen, kemudian dalam dan luar negeri. Itu kira-kira 5 tahun berjalannya. Tapi seiring berkembangnya permainan dan juga mungkin boleh dibilang ini ya, kehidupan lah ya. Jadi habis itu saya juga mulai ada menjalin relasi dengan yang bekas pacar saya dulu ini, sekarang jadi istri. Jadinya lebih bergerak di industri yang sama, tapi lebih bergerak di edukasi dan pelatihan gitu. Jadi di tahun 2012 saya memutuskan untuk berhenti bermain secara internasional, tapi nggak bermain tetap jalan. Sekarang cuma bermain di kancah internasional karena memang juga nggak perform juga pada saat itu. Jadinya saya lebih mengembangkan sisi pelatihan golf dan juga manajemen golfnya juga gitu. Kebetulan di tahun yang sama, di tahun 2012 saya di-hire oleh Halapangan yang kebetulan membutuhkan expertise di bidang manajemen dan juga pengelolaan lapangan. Jadinya lebih banyak ke arah managing dan teaching-nya gitu sih Pak. Masih maintain main seminggu 1 kali, 2 kali dengan murid kadang-kadang. Hanya sudah tidak bermain secara kompetitif level lagi. Sudah main masih yakin bisa main bagus, cuma yang namanya bermain golf itu nggak hanya perlu 1 hari. Kadang-kadang kalau kita sebagai profesional bisa minimum main 2 hari atau bahkan normalnya 4 hari dalam 1 minggu itu gitu. Nah, itu mainnya 4 hari berturut-turut. Jadi begitu sih Pak. Jadi begitu tahun 2012 saya lebih mengembangkan bekal edukasi yang ada dari sekolah sebelumnya di bidang manajemen lapangan golf dan juga bisnis, yang dimana di dalamnya termasuk pelatihan golf, pengembangan orang sebagai pemain golf, baik dari junior maupun amatir sampai ke level elite player pun sekalipun advance player pun sekalipun saya juga lebih memberikan support di bidang tersebut begitu. Wow. Nah, nggak ada rencana untuk jadi atlet memang waktu itu? Kalau kita flashback sedikit dari awal mula saya main golf itu kira-kira tahun 1994 kayaknya ya. Itu pertama kali mungkin saya turun ke lapangan golf diajak oleh orang tua saya gitu. Di situ tidak ada kepikiran kalau saya mau jadi atlet ataupun saya mau jadi pemain top dunia gitu ya. Cuma memang karena keluarga yang membawa ke lapangan, dari situ
kebetulan saya base di Pondok Indah Golf, di daerah Jakarta Selatan sini. Di situ juga pengembangan juniornya pada saat itu cukup baik. Jadi saya ada teman-teman bermain yang boleh dibilang satu satu level lah gitu ya. Jadi kita main turnamen itu memang udah dari kecil secara kompetitif. Setiap bulan sekali minimum pasti ada turnamen junior. Sampai saya lulus sekolah dasar SMA terakhir dan saya melanjutkan studinya pun juga ambil bukan bukan semacam sarjana S1 atau D3 seperti umumnya gitu. Di sini lebih ke pengembangannya lebih ke bisnis golf. Jadi saya memang ambil golf management. Ambil golf management ini di Amerika dan memang di situ udah menjadi industri lah, udah menjadi industri di sana itu bukan hanya gaya hidup. Kalau di sini mungkin lebih ke gaya hidup ya. Tapi di sana sudah jadi bisa dijadikan dasar hidup gitu, bisa jadikan orang untuk bekerja baik dari sisi pengelola maupun dari pengajar maupun dari pemain sekalipun gitu, maupun dari pemain sekalipun. Jadi memang apa namanya eh, ini yang saya sampaikan di sana itu berbeda dengan apa yang ada di sini. Begitu lulus dari program tersebut tahun 2006-2007 kira-kira, ya saya kembali ke Indonesia, dan saya melanjutkan untuk turning profesional dari status amatir menjadi status profesional. Nah, di sini yang awal mula saya untuk bermain, awal mula saya untuk memulai karir sebagai pemain. Boleh dibilang atlet lah gitu ya. Boleh dibilang atlet. Tapi memang untuk menjadi seorang atlet itu layaknya olahraga-olahraga lain. Nomor satu, disiplin, nggak boleh kendor, Pak. Nomor dua juga ya, kita harus give up sesuatu yang mungkin orang-orang nggak kepengen di give up gitu. Dalam kata lain mungkin hidup gitu ya. Karena kalau jadi atlet itu benar-benar udah nggak bisa apa namanya, nggak bisa terganggu sama sekali oleh kehidupan ya waktu itu mungkin masih muda kali ya, masih masih lebih muda dari sekarang, jadi masih senang main-main, masih senang itu, teman juga kebetulan banyak. Jadinya saya lebih banyak konsentrasi di tempat yang lain gitu daripada harusnya latihan, harusnya ini. Jadi saya pikir oke, dari bekal edukasi yang ada juga saya ada sesuatu yang saya bisa dapat yaitu mengelola lapangan, managing lapangan dan juga melatih golf ini sendiri gitu loh. Seperti anak saya biasanya. Iya ini maklum ini yang besar masih apa namanya lari-larian sana sini. Oke, Gitu. saya mulai ya Pak Harmen ya. Iya, Pak Sutoyo. Selamat siang Pak Sulharmen Tabusala, Selamat siang Pak Sutoyo. PGA member berarti, Yes, benar. TPI certified, club TPI management. certified itu adalah satu sertifikasi yang diakui secara global dan diakui oleh PGA of America, Professional Golfers Association of America. Singkatan dari TPI itu sendiri adalah Titleist Performance Institute. Titleist adalah satu brand equipment, sebetulnya equipment golf, stick golf, dan juga lebih utamanya dia adalah brand bola golf ya. Bola golf awal mulanya perusahaan itu adalah dia membuat bola golf dan dia mengembangkan bisnisnya di program pelatihan golf ini awalnya untuk pelatih-pelatih yang ada di Amerika sana. Cuma mereka karena ekspansi dunia dan juga seiring berkembangnya permainan, dia mengekspansi ke Asia maupun ke benua-benua lain. Dan di situ yang saya ambil adalah pelatihan untuk menjadi pelatih. Itu sebetulnya sifatnya itu train to be a trainer.
Jadi bukan train the product, train to be a trainer. Jadinya kami dilatih untuk menjadi pelatih yang lebih baik, pelatih yang lebih menjalankan service yang baik, baik dari sisi pemahaman teknis maupun pemahaman karakter orang maupun juga ya mungkin bagi dua lah, teknis ataupun non teknis. Non teknis lebih ke mental game, lebih ke cara berpikirnya. Nah ini yang dibekali oleh TPI ini sendiri. Kebetulan di Indonesia sendiri juga saya duduk di kepengurusan PGA of Indonesia. PGA of Indonesia ini udah terbentuk sejak tahun 1976 dan sudah berjalan sampai sekarang. Anggotanya kurang lebih yang aktif sekitar 450-an anggota atau pelatih golf. Dan kita juga melakukan pelatihan-pelatihan untuk para anggota. Umumnya paling tidak itu mereka melakukan sertifikasi atau resertifikasi minimum 2-3 tahun sekali untuk memaintain sertifikatnya itu. Karena biar bagaimanapun perkembangan zaman pasti berbeda-beda atau ada perubahan-perubahan, dan ini harus dimutakhirkan ke teman-teman anggota itu. Itu yang menjadi tugas kita di PGA of Indonesia, agar pelatih-pelatih golf di Indonesia ini memiliki standar yang kompeten dan juga up to date, paling nggak up to date dengan perkembangan zaman, teknologi, dan juga ya teknologi sih yang benar-benar paling pesat ya. Kalau orang mungkin ya makannya segitu-segitu aja gitu. Mungkin nggak beda-beda jauh antara orang yang besar, orang yang sedang, sama orang yang tinggi gitu, atau yang kecil gitu. Tapi kalau teknologi itu pesat banget, dan kalau kita tidak mutakhirkan ke anggota-anggota kita, ya kita ketinggalan zaman, ketinggalan dengan teman-teman dari negara lain ataupun dari benua-benua lain. Itu sedikit background saya dari PGA of Indonesia dan juga sertifikat yang saya dapat dari TPI ini sendiri. Sayangnya kita belum bisa menjalankan sertifikasi TPI di Indonesia karena memang itu harus dikondak dari pusat, dari San Diego ke sana. Kebetulan dekat dengan tempat sekolah saya dulu di San Diego, California sana. Cuma ya kita kita saling membantu bertukar informasi apabila mereka ada update, apabila mereka ada perkembangan-perkembangan lainnya, saya bantu untuk informasikan ke teman-teman yang ada di Indonesia ini. Nah, TPI certified ini ada berapa orang di Indonesia? Waktu tahun 2014 saya ambil itu pertama, saya orang kedua mungkin ya. Orang pertamanya ada namanya Randy Mauntu. Itu senior saya juga, sekarang dia juga melatih juga. Cuma yang saya tahu sekarang udah lebih banyak orang Indonesianya, mungkin ada dua ladies player. Kemudian ini bukan hanya untuk golf profesional aja, karena memang di level 1 ini kita lebih ke fitness profesional. Jadi ada juga orang-orang yang bekerja di industri fitness, baik dia instruktur binaraga ataupun juga ada juga sports therapist. Juga ada satu, saya ingat ada satu yang dia punya bisnis di bidang sports therapy. Dia juga salah satu yang certified. Yang lebih banyak lagi memang ada beberapa foreigners profesional yang base di Indonesia, dan mereka juga kebetulan bersertifikat TPI juga. Oh, berarti sedikit Gitu. ya yang benar-benar orang Masih Indonesia sedikit, ya? karena memang mereka ini kebetulan yang orang-orang Indonesia yang baru jadi certified ini blessing in disguise juga sebenarnya. Harusnya programnya itu, workshopnya itu dilakukan tatap muka kan. Waktu saya lakukan itu, saya lakukan tatap muka selama 3 minggu itu. Tapi karena ada COVID-19 ini, ya mereka juga dari TPI mengembangkan sayapnya lagi untuk melakukan webinar dan melakukan sertifikasi online, dan which is menurut saya ya mereka tinggal ada di rumahnya aja sebetulnya. Dengan model internet yang bagus, mereka bisa sehari 8 jam online gitu, mereka ngikutin tutorial itu. Cuma yang jadi downside-nya adalah ya kita nggak ketemu langsung apabila nanti kita mau
ada yang kita mau lakukan secara praktek gitu ya, secara istilahnya secara kinestetik. Kinestetik tuh jadi kita mau bentuk orang itu badannya, pegangannya, posisinya itu yang tidak dapat dilakukan ketika ini adalah webinar. Tapi kalau waktu saya lakukan itu kebetulan saya ambil itu waktu itu dia ada workshop di Seoul Korea itu tahun 2014 saya ambil. Dan kita tiap 2 tahun sekali kita mesti maintain kita punya sertifikat dan juga nggak bisa cuma tidak melakukan hal yang kita lakukan. Jadi kita mesti report apa yang kita kerjakan on daily basis, monthly basis, yearly basis. Paling nggak at the end of the year kita buat semacam case study dan disubmit ke mereka bisa lihat apakah ini bisa dilanjut, apakah dia harus kembali ke misalnya review ke tutorialnya lagi ataupun review ke program-program yang mereka buat lagi gitu sih Pak. Jadi cukup Wow. bagus, programnya cukup bagus dan juga untuk non golfer pun sebetulnya untuk orang-orang yang bekerja di seperti yang saya bilang fitness profesional itu sangat 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 bagus karena So memang it trains the mind, ya mental, lebih banyak ke level 1 itu lebih banyak ke physical screen sih, Pak. physical. Physical Okay. screen. Jadi kita anatomi badan kita mesti tahu apa namanya bagian-bagian tubuh, kita harus tahu mana yang mobility, mana yang stability, mana yang harus dikuatkan, mana yang harus direnggangkan. Jadi seperti itu sih, Pak. Seperti itu kira-kira. Wow. Oke, saya mulai pertanyaan saya, Pak. Ya, Apa itu golf, Pak? Kalau golf. apakah hanya bola dan padang rumput? Kalau saya ditanya sama klien-klien saya, apa itu golf? Nomor satu saya bilang golf, ya itu adalah permainan. Mungkin bukan olahraga, tapi itu permainan. Jadi orang nggak perlu bisa olahraga itu, tapi orang bisa main yang penting. Jadi at the end of the day, it's only just a game, gitu dia bilang gitu ya. It's only just a game. Tapi memang dalam kelangsungannya di dunia profesional ya itu adalah olahraga gitu. Olahraga yang membutuhkan lapangan, yang membutuhkan alat, ya kan? Selain diri kita sendiri gitu. Jadi harus ada lapangannya, harus ada alatnya. Alatnya terdiri dari bola, udah pasti nomor satu ada bola, sama ada sticknya. Ya kan, ini dasarnya aja sih. Jadi kalau kita tarik mundur ke sejarahnya dulu, orang-orang yang menemukan golf ini mungkin ada yang berbagai macam sumber. Ada yang bilang dari Scotland sana, ada yang bilang dari dataran Eropa sana, ada yang mungkin pada saat tahun yang bersamaan di dataran Cina pun juga ada yang menemukan hal-hal seperti itu. Tapi waktu ditemukan itu adalah bukan sebuah olahraga, bukan sebuah permainan. Mungkin ada orang yang zaman dulu menggembala sapi, terus dia bawa tongkat, habis itu dia pukul-pukul objek yang ada di lintasannya mereka. Nah, ini kan kurang lebih sama gitu Nah, kan. itu di Mongol masih ada kan, di Mongol? Itu dia, Pak, itu dia. Itu dia makanya, itu dia yang saya bilang di dataran-dataran Asia Utara sana ditemukan hal tersebut. Jadi penggembala-penggembala itu tuh mereka menggunakan tongkat gitu, menggunakan apakah itu bongkahan bambu kah ataukah itu bongkahan pohon, batang pohon. Terus mereka pukul objek yang mereka temukan di lintasan-lintasan itu. Nah, itu kan kurang lebih sama. Cuma kalau kita definisikan golf ya dia adalah satu permainan yang membutuhkan lapangan. Lapangannya itu umumnya ada bagian-bagian permainan, area permainan kita sebut ya, area permainan. Dan tentunya targetnya adalah satu lubang gitu, lubang itu sendiri. Jadi kalau kembali ke pertanyaannya golf itu apa ya, saya bilang ini adalah satu permainan gitu. Memang dijadikan cabang olahraga seiring perkembangannya zaman gitu. Apalagi sekarang udah masuk ke Olimpik juga. Olahraga ini tahun ini mudah-mudahan di Jepang tahun 2016 di Rio sudah ada Olimpik untuk golf. Yang menang kebetulan Justin Rose tuh orang dari Inggris. Dia yang menang. Jadi dia the first Olympic golf winner gitu. Gitu kira-kira Pak Sutoyo. Wow. Dan mengapa ekspensif sebetulnya, Pak? Ekspensif ini sebenarnya ini ya Pak ya,
Atau Karena karena kita di Indonesia atau kalau ya, di ya US itu yang saya mau udah jelaskan sedikit. Kalau di Indonesia Kalau di Indonesia itu memang lebih ke gaya hidup. Jadi kalau gaya hidup kan pasti lebih, eee, membutuhkan membutuhkan, apa prestige? namanya, prestige yang lebih gitu ya. Tapi kalau kita lihat saya pernah berkunjung ke Scotland sana kebetulan, dia tiap 1 kilometer jalanan mungkin ada 2 sampai 3 lapangan golf yang ada di situ. Dan itu apa namanya, sangat-sangat sangat-sangat, reasonable reasonable untuk rate-nya gitu, mungkin dengan 50.000 atau 75.000 rupiah orang udah bisa main ke lapangan golf di sana. Kasarnya seperti itu. Tempat saya sekolah di Amerika juga, di Amerika itu cukup berkembang dan jauh lebih berkembang daripada Asia. Nggak mahal sama sekali, mungkin ya, kurang lebih kisaran sama. Untuk lapangan-lapangan yang boleh dibilang low low class low class ini. Low budget? Mungkin ya low budget ini, mungkin dengan, $10 mereka udah bisa bermain 18 hole, eee, dan itu banyak yang main gitu, Pak. Kasarnya mohon maaf, kasarnya supir truk juga main lah gitu kasarnya. Dan ini di sini kalau kita lihat supir truk main kan kayaknya, mungkin bukan mustahil, mungkin hampir jarang gitu ya. Tapi kalau di sana is very normal untuk, kita melihat halayak masyarakat banyak untuk bermain golf. Tapi memang begitu masuk ke khususnya ke Asia ya, menurut saya, mungkin karena keterbatasan tanah dan juga, biaya pembuatan lapangannya itu sendiri cukup fantastis, harganya, baik dari desainnya, baik dari, komposisi pembangunannya itu, sangat 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 mahal memang. Eee, tapi nggak berarti bisa dengan murah juga. Jadi kita kalau pergi ke lapangan di Indonesia juga, eee, di Indonesia sendiri sudah dibagi beberapa level lapangan, baik level yang katakanlah level A, B, atau C. A being the best, as a fasilitas dan juga, servisnya, C yang paling low class lah gitu. Jadi banyak lapangan-lapangan di pelosok-pelosok atau di daerah satelit-satelit kota ini yang harganya memang lebih murah, harganya memang lebih murah, gitu sih, Pak. Oke, oke, oke. Berarti berarti cuma di Indonesia aja ya? Kalau dibilang mahal di Asia ya, Asia? kalau Bapak bilang, Indonesia salah sebenarnya. Indonesia boleh dibilang lapangan golfnya, eee, cukup reasonable. Kita bicara comparison green fee ya namanya untuk biaya sewa lapangan. Kalau kita pergi ke Singapura Oh, Singapura ya. atau kita pergi Hong ke Kong? Jepang, Hong Kong, atau bahkan Korea, waduh, Pak, waduh, harganya benar-benar fantastis. Makanya mereka orang-orang itu yang kebetulan di station di Indonesia, udah kayak surga main di Indonesia gitu. Benar-benar bebas merdeka mereka main, bisa main setiap minggu, bisa main Sabtu Minggu di sana, udah harganya mahal, booking-nya itu mungkin harus minimum 1 bulan sebelumnya untuk bisa main di situ gitu. Jadi agak sedikit, berbeda ininya, eee, untuk cara bermainnya mereka gitu. Kita bicara Asia Wow, compare to ya, ya. Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Kalau Indonesia comparison dengan Malaysia about the same, Thailand about the same, Vietnam yang sekarang lagi berkembang juga sekarang benar-benar Indonesia boleh dibilang dalam pengembangannya kalah dengan Vietnam, saya yakin. Ini salah satu lapangan yang saya main di Vietnam ini, The Bluffs ini Bluff, dia ya. sponsor by kasino dari Amerika, MGM. Saya bilang MGM bisa ada di situ, dia buat kasino, dia buat lapangan golf. Jadi eh jadi mohon maaf Indonesia memang ketinggalan sih sama Vietnam kalau menurut saya dalam segi pengembangan fasilitas lapangannya. Sebetulnya, what is the most difficult part, Pak Harman? Walking atau atau apa? Dalam bermain maksudnya? Ya, Dalam bermain yang paling susah adalah kami di profesional ini
bukan itu yang seperti saya bilang di awal, kita bermainnya bukan 1 hari, kita mainnya minimum 2 hari, atau bahkan 3 hari dan 4 hari. Dan dalam 1 kali permainan itu kita bermain jalan kaki. Kalau sekarang orang-orang bermain golf mungkin menggunakan golf cart itu. Udah menggunakan golf cart, ya itu, jauh lebih, manusiawi. Tapi, kami di profesional kalau kita bicara kompetitif golf, kita harus jalan. Kita harus jalan dan kita harus, bermain minimum 2 kali 18 hole atau 2 hari, atau 3 kali 18 hole, atau 4 hari, 4 kali 18 hole. Itu nomor satu yang saya bilang, eee, paling sulit. Yang kedua yang sulit adalah, mungkin menyambung ke pertanyaan berikut, ya yang dilawan bukan orang lain, yang dilawan diri sendiri gitu ya. Oke, Yang dilawan sebentar saya share screen. Golf adalah sebuah permainan melawan diri sendiri. Silakan, ini iya. penjelasannya bagaimana? Iya, ini yang saya sempat, share di sosial media saya. Karena yang yang bermain adalah Anda melawan diri Anda, bukan Anda memang ada fellow competitor, memang ada rekan bermain, tapi Anda bukan lawan dia. Sebetulnya Anda, bagaimana Anda mengalahkan diri Anda sendiri. Oke, saya analogikan gini, lapangan golf ini besar sekali nih, Pak. Minimum paling nggak 30 hektar, minimum. Mungkin ada yang 60 hektar gitu ya. Nah ini bola paling cuma 2 sentimeter lebarnya. Bayangkan kalau kita bermain satu grup itu 4 orang aja, sekalipun dalam satu hole yang boleh dibilang luasnya mungkin, sekitar 2.200 atau 300 meter, jauh, itu juga 4 orang dibagi 300 meter kita berdiri sendiri itu kita nggak ada yang tahu kita lakukan apa. Kalau Anda mau katakanlah masuk ke area yang boleh dibilang penalti atau air atau ada hazard, tapi teman-teman bermain Anda ada jauh di depan Anda 300 meter, sebetulnya Anda bisa lakukan apapun itu kalau kalau nggak bisa ngelawan diri sendiri, Anda bisa taruh bolanya dan tidak menghitung penaltinya, atau memperbaiki posisi bolanya. Jadi ini yang saya lanjut di situ mengetahui teknis dasar dan etika bermain. Nah ini etika sebenarnya ya, saya bisa tahu karakter orang ini dalam satu hole dia main golf, saya bisa tahu bagaimana dia karakternya. Mau dari level presiden ataupun dari level tukang becak gitu, Kak. Saya bisa tahu mereka. Jadi kita bawa aja ke lapangan golf, dalam satu hole saya bisa tahu ini orang karakternya gimana. Karena memang yang dilawan ya cuma diri sendiri. Eee, Tentu ada tekanan, ada pressure dari pihak luar, ya memang ada, cuma bukan berarti kita nggak bisa mengatasinya itu, gitu. Ini adalah permainan yang beretika tinggi, integritas tinggi, eee, jadi fisik mungkin jadi nomor 2 kali ya. Tapi, cara berpikirnya Kejujuran. tinggi, kejujuran tinggi, dan yang paling penting, yang dilawan ya diri sendiri. Kalau Anda bisa berapapun skornya, tapi kalau Anda bisa menyelesaikan permainan hari itu dengan selesai dan, murni skornya, jujur, tanpa ada hengki-pengkinya, tanpa ada, dispensasi-dispensasinya, itu ya itu yang menurut saya jadi keunikannya ya. Nah, Pak Armen tadi kan mengatakan teknologi harus di-upgrade. Ya, Teknologinya di mana, Pak? jadi di teknologi itu baik dari sisi, metode pengajaran maupun dari orang yang bermainnya juga sendiri, dari equipment-nya itu sendiri, dari Oke. peralatannya itu sendiri. Equipment-nya itu sendiri berkembangnya zaman makin banyak, eee eee, ya, pemutakhiran baik dari, spesifikasinya, habis itu dari bahan materialnya. Nah ini yang bisa menunjang pemain-pemain untuk, tujuannya cuma satu, lebih mudah, tujuannya untuk lebih mudah bermain. Itu dari sisi pemain. Dari sisi kami sebagai pelatih, metode-metode pelatihan itu sangat ditunjang dengan, eee, misalnya fasilitas kita untuk memberikan pelayanan ke pemain itu, nggak hanya ngomong aja nih. Metode pengajaran itu ada 3 Pak Sutoyo, ada yang namanya verbal, ada yang namanya, visual, ada yang namanya kinestetik. Itu sempat saya sounding kinestetik, jadi kita pegang badannya dia gitu. Nah, pada saat kita mau visual, ya kita bisa contohkan cara bermainnya, cara mukulnya gimana. Tapi alangkah lebih baik kalau visual itu kita
lakukan dengan perekaman orang itu sendiri, direkam swing-nya orang itu sendiri. Dengan begitu mereka bisa lihat feedback-nya, bisa lihat, "Oh, saya ini melakukannya seperti ini ya, saya melakukannya seperti ini." Nah itu kita membutuhkan fasilitas seperti kamera ataupun juga, apa namanya, mungkin kalau sekarang dari HP juga udah banyak yang bagus-bagus, apalagi sekarang dari aplikasi-aplikasi juga sudah ada yang, memberikan, pelayanan untuk kita namakan video swing analysis. Oh, wow, Lebih wow. lebih besarnya lagi ya teknologi seperti 3D kamera ataupun juga ada sekarang yang kita dipakaikan sebuah jaket gini, jaket terus di situ ada instrumen kabel-kabelnya, jadi orang bisa lihat bagian bahu kirinya ini putarannya seperti ini, atau ada restriction di bagian leher, atau ada restriction di bagian pinggang sini. Nah, itu bisa kelihatan dari teknologi 3D seperti itu. Itu yang paling top of the line menurut saya, dan itu harganya wow. Eee, saya sendiri sih belum punya peralatan seperti itu yang 3D karena memang ya kita benar-benar, memerlukan modal yang kuat untuk untuk mendapatkan, kita sebutkan itu state of the art facility lah namanya. Jadi itu, boleh dibilang yang paling mutakhir, itu yang dipakai di PGA Tour of America sana untuk pemain-pemain elite levelnya mereka maupun juga pemain-pemain nasionalnya mereka, itu yang mereka lakukan. Oh, Iya, wow. iya, Not that itu yang paling mutakhir. not that easy ya. Complicated ya. Ya, kelihatannya aja sih, Pak, cuma kalau memang kita melakukan sesuatu ya harus dari hati dulu ya, harus dari hati dulu. Kalau memang kita dari hatinya udah senang ya, complicated apapun juga akan, let it go aja, let it flow aja. Paling penting harus senang dulu juga sih memang dan harus passion di bidangnya juga. Wow, wow. Nah, lebih dari 10 tahun Pak Harmain masuk dalam dunia golf, Pak. Iya, Untuk iya. Anda sendiri apa yang asik di golf ini? Itu jadi me time saya ya, Pak, ya, itu jadi Oh. me time saya, eee, dan juga pada saat kita melakukan pukulan-pukulan yang kadang-kadang kita nggak sangka-sangka itu terjadi. Nah, itu yang banyak klien saya juga saya sampaikan ya, kadang-kadang in any level gitu ya, nggak perlu dari advance player, beginner player, entry level player, kadang-kadang bisa ada hal-hal yang terjadi yang mungkin, tidak dapat diterima, tidak dapat apa namanya, dibayangkan sebelumnya gitu loh, dan itu terjadi. Nah, ini menurut saya hal-hal yang kita kembali lagi ke lapangan, kita kembali lagi ke permainan ini. Dibilang pernah bosen? Pernah bosen. Pasti orang melakukan sesuatu berterus-terusan juga pasti ada bosannya, ada jenuhnya. Cuma, ya karena memang, udah mendarah daging di badannya gitu, ya, dan apalagi saya sekarang ini ya lebih meletakkan hidup saya di atas industri ini gitu kan. Jadi, ya kita mau kembalikan ke masyarakatnya lagi sih, Pak, giving back to the community. Jadi saya mau, eee, supaya orang-orang Indonesia ini merubah paradigma golf ini sebagai gaya hidup menjadi sesuatu permainan menurut saya. Dan memang permainan ini membutuhkan biaya, tapi, paradigma high cost budget ini mungkin bisa di-minimize supaya lebih banyak lagi orang yang bermain, lebih banyak lagi orang yang mencoba bermain, melanjutkan melanjutkan, level permainannya ke lebih baik. Momen momen paling excited untuk Anda momen apa? Dari tahun Dalam 94 ya? dalam pada saat permainan, pada saat turnamen ada 2 momen yang saya tidak akan lupa. Yang satu waktu saya masih junior itu tahun 2001. 2001 atau 2000. 2000 itu di Bumi Serpong Damai Golf. Kebetulan saya juara di situ. Itu kita bermain 4 hari jalan kaki, eee dan saya menjadi championnya di situ. Itu momen yang saya tidak akan lupa. Kemudian tahun 2007 saya juga sempat as a professional, jadi saya pernah juara juga itu di Modern Golf. Momen
kemenangan itu saya nggak akan lupa, sampai sekarang nggak akan lupa. Eh, em, Kalau momen yang berkaitan, yang momen bahagia yang berkaitan dengan golf itu ya satunya waktu saya pergi nonton salah satu major championship di Scotland sana, itu di Open di Liverpool. Eh, Sebagai penonton aja tuh bahagia banget gitu, apalagi orang-orang yang bermain gitu. Jadi kita benar-benar apa ya, anxiety-nya itu begitu datang ke major turnamen tuh, as a spectator atau as a gallery aja itu bahagia sekali. Apalagi orang-orang yang bisa bermain di acara itu menurut saya sih udah moment of truth banget. Jadi itu menurut saya yang berkaitan dengan golf as a player dan as a fans, itu 3 momen yang paling bahagia. Itu tahun 2017 saya pergi. Itu salah satu bucket list yang menurut saya cek lah. Waktu itu kita pergi berempat dengan teman-teman saya. Dan kita lakukan golf tour juga di sana berempat. Kita pergi ke lapangan. Sampai kita pergi ke Home of Golf, itu yang notabene-nya namanya Home of Golf atau St. Andrews. Kita main di Old Course dan itu yang nggak akan terlupakan. Saya saya udah ingat yang tadi ingin saya tanyakan. Jalan 4 hari itu jadi nggak bagaimana? Istirahat gitu? Ya, jadi kita main tiap hari 1 kali 18 hole. 18 hole itu kurang lebih umumnya sekitar 5.000 sampai 6.500 meter panjangnya. Itu terdiri dari 18 hole. Nah, itu hari pertama 18 hole, hari kedua 18 hole, hari ketiga Oke 18 oke. hole, hari keempat 18 hole. Mainnya 4 hari berturut-turut dia. Oke, 5 kilo berarti ya? Minimum 5 kilo. Ada Oh, lapangan-lapangan yang lebih panjang, mungkin sekitar 6,5 sampai bahkan ada yang 7 kilo juga. wow. Iya. Anda Dan harus ajak saya ke mungkin kalau sebagai marathoner atau yang orang suka gerak jalan, mungkin 7 kilo nggak ada artinya gitu ya. Cuma dalam permainan golf 7 kilo itu bukan kita jalan terus begini kan, kita jalan paling kita mukul 200 meter, habis itu kita mesti pikir apa yang kita mesti lakukan dengan bola ini. Bola ini kita mesti lanjutin lagi pukulan ke area target supaya segera masuk ke dalam lubang. Nah, ini yang komponen yang kompleks ini yang membuat permainan ini jadi unik menurut saya gitu. Kalau disuruh orang suruh jalan 7 kilo, ya nggak ada artinya lah Pak, 7 kilo artinya untuk jalan aja sih. Cuma dia mesti jalan dari hole ke hole, nah ini yang membuat jadi lebih sulit. wow, saya harus ikut Anda suatu hari, Pak. Boleh, boleh, boleh. Oh, ada ya Gitu. yang Iya. benar-benar dedikasi golf ya? Gitu. Bagaimana Anda melihat perkembangan golf di Indonesia dari tahun ke tahun, Pak? Ada yang mengatakan peminatnya berkurang, Kak, Ya, untuk generasi milenial dan sebagainya. peminatnya memang sekitar 2 tahun lalu sebelum Covid berkurang. Tapi semenjak Covid ini dia berbeda sedikit. Orang-orang banyak membutuhkan kegiatan di luar rumah, di bawah sinar matahari, jadi cukup populer sekarang. Oke Iya, oke. jadi cukup populer ini kegiatannya di Indonesia ini. Terlebih dengan Covid ini ya. Kalau dari perkembangan olahraga golf Indonesia, saya kira ya kita membutuhkan support dari negara yang lebih untuk mendapatkan pemain-pemain yang lebih berkualitas dengan adanya turnamen-turnamen lokal. Nah, kalau di turnamen-turnamen lokalnya sendiri kurang permainan, kurang turnamen, ya bagaimana kita mau maju ke level internasional. Itu yang saya dapatkan sih. Karena memang kita membutuhkan turnamen di level lokal untuk mendapatkan bibit-bibit yang menjadi lebih baik lagi dan bisa bermain di international event. Apakah ada atlet golf Indonesia? Ada Oh, namanya ada. dia Rory, Dani Masrin, George Grandanata. Dia
top 3 yang ada di Indonesia ini dan salah satunya sudah menjadi juara Asian Tour juga sih. Kalau Ricky itu belum lama 2 tahun lalu dia juara di India. Nah, itu dari level turnamen Asian Tour. Jadi ya cukup cukup menjanjikan, cukup Dan menjanjikan. mereka memang apakah golf juga ada klub-klub sendiri begitu? Ya kalau profesional tidak bernaung di dalam klub. Kalau profesional dia berdiri di dalam kakinya dia berdua sendiri, kedua Oh kakinya aja. oh Kalau klub itu dia begitu. untuk status amatir, junior, baik ladies amatir, men's amatir, junior, girls or boys atau seniors, ladies or gentlemen, mereka bernaung di bawah klub. Tapi kalau kita di profesional sebagai atlet profesional dia berdiri di dalam kakinya sendiri aja. Dia nggak bernaung. Dia mungkin bisa punya sponsor dari klub-klub, dia mungkin bisa punya sponsor dari berbagai macam pihak, tapi ya dia bukan menjadi anggota di klub situ. Artinya kalau ada turnamen di klub itu ya mereka nggak boleh, si pemain itu nggak boleh juara, pemain itu nggak boleh Oke. menang, karena dia statusnya profesional. Beda dengan Oh, beda beda dengan dengan atlet lain, Iya, olahraga kalau beda lain dengan ya? lain, mungkin bulu tangkis gitu ya, mereka ada PB apa namanya, Jarum atau apa ya, mereka dibina di situ, tapi mereka punya turnamennya mereka di situ, mereka bisa main. Tapi kalau di golf karena punya turnya sendiri. Nah, ini diorganisir oleh Indonesia ini ada namanya PGA Tour Indonesia. Itu untuk turnamen-turnamen yang ada di level Indonesia, gitu sih, Pak. Oke oke. Wow, quite interesting ya. Gitu. Ya, kalau dari bela diri, dari bulu tangkis, basket, dan sebagainya kan mesti ada klubnya sendiri-sendiri. Benar 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 benar. Ya ya. Kalau di golf memang begitu, kalau dia dia bernaung di bawah klub, mungkin dia dapat sponsor dari klub situ, dia boleh latihan di klub situ, menggunakan fasilitas itu, membawa nama klub itu, tapi mereka tidak boleh bermain di eventnya klub itu sendiri. Walaupun dia bermain, dia nggak boleh juara, mungkin hanya sebagai guest player aja, tapi dia nggak boleh jadi sebagai juara, karena turnamennya sendiri ada di turnamen profesionalnya sendiri, antar profesional. Wow wow. Terima Gitu. kasih Pak Herman, Siap, Pak sudah Sutoyo. mencerahkan Terima kasih pikiran sama-sama, senang saya bisa sharing. tentang golf. Iya. Wow. Terima kasih juga. Terima kasih Mudah-mudahan untuk dapat ya, waktunya. Kita harus mudah-mudahan dapat berkontribusi lagi di lain kesempatan. kita harus ketemu di golf course nih. Iya, baik Pak Sutoyo. Thank you Baik, Pak terima Herman. kasih. Thank Selamat sore. you. Selamat sore.